Al-Mukarramudil Mahathirul Quran beserta keluarganya yang saya hormati, Dewan Asatidz wal Asatidzah Pondok Pesantren Nurul Quran, dan tidak lupa juga santriwan dan santriwati yang saya banggakan. Syukur alhamdulillah atas berkat rahmat Allah yang maha ghafur, yang nikmatnya tak terukur. Semoga kita menjadi hamba-hambanya yang selalu bersyukur. Salawat beriringkan salam, tak lupa kita selalu sanjung agungkan kepada Kanjeng Nabi Muhammadin. Semoga kita diakui sebagai umatnya. Syarat-syarat menuntut ilmu. Perlu diketahui teman-teman, dalam menuntut ilmu tidak cukup hanya dengan semangat dan niat. Imam Syafi'i memberikan resep lengkap untuk memperoleh sebuah ilmu. Dalam sebuah syairnya, Imam Syafi'i berkata, saudaraku tidak akan memperoleh ilmu kecuali dengan 6 perkara yang akan saya beritahukan: kecerdasan, semangat, kesungguhan, kecukupan, bersahabat dengan guru dan waktu yang lama. Dari 6 perkara tadi adalah sebuah bekal yang harus dimiliki oleh setiap muslim yang ingin meraih ilmu. Modal awal yang diperlukan dalam menuntut ilmu tidak hanya dibatasi pada kemampuan otak atau IQ, tapi juga berkaitan kecerdasan emosional dan sosial. Perlu diketahui juga dalam syarat-syarat menuntut ilmu membutuhkan semangat yang dilandasi niat yang benar. Semangat juga memerlukan kesungguhan untuk belajar yang akan dibalas dengan kemudian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Shadaqallahul adzim. Al-ayat. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan mereka sendiri. Al-Quran surah Al-Ra'd potongan ayat 11. Yang akan kita bahas selanjutnya adalah kecukupan menjadi syarat penting dalam menuntut ilmu. Banyak orang yang terhalang belajar karena keterbatasan ekonomi atau masalah kesehatan. Sebelum Santi lanjut, Santi punya lagu nih yang bisa diikuti ya. Santi yang suka berbakti ke gurunya, yaitu yang menjaga tingkah muda. Itulah tanda Santi akan bahagia selamat di dunia akhirat ilmunya. Ketika disuruh gurunya bergegas datang, lakukan perintahnya saat bersama, mencium makanannya dengan
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Yang saya muliakan dan yang sama-sama kita muliakan Al-Mukarram Mudirul Ma'hadul Quran beserta keluarganya, yang saya takdimi Dewan Asatidz wal Asatidah Pondok Pesantren Nurul Quran, dan tak lupa santriwan dan santriwati yang berbahagia. Syukur alhamdulillah berkat rahmat Allah yang maha ghafur, yang nikmatnya tak terukur. Semoga kita menjadi hamba-hambanya yang bersyukur. Amin Allahumma amin. Salawat beserta salam selalu terlimpah curahkan kepada Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diakui sebagai umatnya. Dahulukan adab baru ilmu. Adab atau etika ialah inti dari ajaran agama Islam, sedangkan ilmu adalah suatu ajaran yang mengajarkan kita kepada kebaikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Ahzab ayat 21. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Shadaqallahul azim. Yang artinya sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan orang-orang yang banyak mengingat Allah. Hadirin rahimakumullah, dari ayat tadi sudah dijelaskan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah suri teladan yang baik bagi kita semua. Jika berbicara tentang adab dan ilmu, coba kita perhatikan anak muda pada zaman sekarang. Mereka lebih memilih punya ilmu yang banyak daripada memiliki adab yang baik. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-adabu fawqal ilmi." Adab itu di atas ilmu. Hadis riwayat Bukhari. Hadirin, mungkin kita sudah memiliki ilmu yang cukup, aurat sudah tertutup, bacaan Al-Quran sudah bagus, hafalan sudah lurus, dan alhamdulillah santri-santrinya pada jenius. Subhanallah. Tetapi kita cuma memiliki fisik yang sempurna jika berperilaku tidak menggunakan etika. Nauzubillahi min. Jadi kesimpulannya, janganlah kamu menyia-nyiakan masa mudamu dengan hal yang tidak bermanfaat. Lakukan itu selagi baik bagimu dan bermanfaat bagi orang lain. Cukup sekian yang saya sampaikan.